Kembali di Metro Siang bersama saya Robert Haryanto, kami akan hadirkan informasi mengenai dugaan pengaturan skor yang terjadi di pesepak bola Indonesia di mana 9 orang yang terduga terlibat dalam pengaturan skor saat ini diamankan di Ditreskrimum Polda Kalteng, di mana ke-9 orang tersebut termasuk wasit, komisi pertandingan hingga bendahara dan juga pelaksana pertandingan. Kita akan terhubung bersama dengan Kombes Polisi Argo Yuwono yang sudah bergabung bersama dengan saya. Selamat siang Pak Argo. Selamat siang Mas Robert. Pak Argo, apa saja temuan kepolisian terkait dengan dugaan pengaturan skor ini? Jadi perlu saya sampaikan ya bahwa ini Mas Robert, kalau kita kan mendapatkan surat perintah dari Kapolri ya, yang nomor 2222 itu bulan Agustus tanggal 7 kemarin ya itu. Yeah. Jadi tujuan daripada surat perintah itu adalah untuk berkaitan dengan perpanjangan Satgas anti mafia bola. Satgas ini bergerak dalam bidang preventif dan represif. Jadi intinya pencegahan dan juga penindakan. Nah, berkaitan dengan represif sudah kita lakukan di Jakarta ya beberapa waktu yang lalu. Kita sudah melakukan penyelidikan, penyidikan dan mengajukan penuntut umum dan ada vonis juga. Kemudian kemarin di Kalteng ya, di Palangkaraya, kita akan tetap memantau daripada kegiatan liga di seluruh Indonesia. Ya, yang kita libatkan ada beberapa direktur reserse umum di wilayah. Yang kemarin ada di Palangkaraya itu kita akan mendapatkan informasi yang masuk ke call center yang ada di Satgas anti mafia bola. Yang adanya ada permainan, diduga ada permainan kegiatan pertandingan sepak bola Kalteng ya, Kalteng Putra dengan Persela Lamongan. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan kita menurunkan tim bahwa dengan adanya dugaan adanya match fixing, match sitting dan match fixing itu. Kemudian dari kegiatan itu dari Kasat Gakum ya, sepusat itu dipimpin oleh Kombes Soyudi dan didampingi oleh Kompol Dwiasi dan beberapa penyidik. Berangkat ke Palangkaraya. Ya, statusnya Pak dari 9 orang ini? Gimana? Status dari ke-9 orang ditangkap apakah masih menjadi saksi atau sudah ada yang menjadi tersangka? Ya, kemudian diamankan 9 orang. Ya, itu ada perangkat klub, ada perangkat wasit, pengawas pertandingan, dan ada saksi-saksi yang lain. Itu ada 9 orang, dan tambah lagi ada saksi driver ada 2 orang. Dari keterangan saksi-saksi, memang benar ada transaksi bahwa ada pertemuan antara PT Kalteng Putra ini dengan CEO yang di satu tempat dan dari yang bersangkutan ini menunjukkan ini ada tas berisi uang ini yang untuk gaji pemain juga berapa bulan tidak dibayarkan di situ. Uang dari mana Pak Argo? Ya. Uang dari siapa ke siapa? Jadi dia menunjukkan kalau dia membawa tas yang isinya uang, tapi tidak dilihatkan uangnya. Apakah di dalam tas itu isi uang atau tidak? Tapi ada tas yang ditunjukkan di situ. Tapi dan kemudian, dari mana? Dari klub ke wasit atau dari antar klub atau bagaimana? Dari PT Kalteng Putra menunjukkan bahwa dia menunjukkan ini adalah gaji pemain, ada tas yang diduga isinya uang, tapi tidak ditunjukkan uang itu. Kemudian dari perangkat klub Kalteng Putra atas nama PA ini, kemudian dia menghubungi saksi KF, isinya agar mengkondisikan wasit, mengkondisikan wasit. Karena selama ini Kalteng Putra dalam pertandingan kalah terus, dan karena posisinya mengkhawatirkan bisa degradasi, itu seperti itu. Dan kemudian saksi F itu mencoba menghubungi wasit, dia intinya untuk mau menyuap wasit karena ingin Kalteng menang, Karena kalau Kalteng kalah, dikhawatirkan posisinya nanti akan degradasi dan akan turun liga di situ. Nah, jadi kesimpulannya Mas, itu dari fakta penyidikan, dari analisa yuridis bahwa mens rea atau niat jahat itu sudah tergambarkan untuk niat jahatnya ya. Namun untuk optus reusnya atau perbuatan melawan hukumnya belum terlaksana. Belum terlaksana walaupun Kalteng Putra menang Pak dalam pertandingan ini.
Ya, tapi untuk niat jahat sudah tergambar, tetapi untuk melawan hukumnya belum terlaksana. Gitu. Makanya Berarti inilah. Pak Argo, maaf harus saya konfirmasi, Anda katakan hanya baru niat jahat tetapi belum ada perbuatan yang melawan hukum, berarti pertandingan ini bersih dari match fixing? Ya, untuk sementara itu, karena dari analisa yuridis setelah terlakukan pemeriksaan saksi semuanya, ternyata niat jahatnya sudah tergambar, ya, Oke. mens reanya itu. Tapi Pak perbuatan Argo, hukumnya belum terlaksana. Memang terlaksana. tugas Satgas juga preventif juga yang Kalau diutamakan. gitu bagaimana implikasi hukum Pak terkait dengan ke-9 orang ini? Apakah cukup dengan niat jahat untuk dapat menjadikan seorang menjadi tersangka? Belum, masih saksi, makanya kan kita pulangkan itu untuk yang bersangkutan. Tapi makanya untuk tim Satgas ini kan juga berupaya secara pencegahan, jangan sampai terjadi adanya kegiatan yang tidak diinginkan di dalam pertandingan sepak bola. Ini salah satu tugas tadi saya sampaikan di depan untuk preventif dan represif. Itu Mas Robert. Oke, Pak Argo, kemudian terkait dengan masih kasus ini, kemudian mengapa kemudian niat jahat ini sampai tergagalkan? Putus di mana niat jahat ini? Ya intinya bahwa untuk mencoba untuk menyuap wasit itu belum terlaksana. Nah, tetapi untuk kata-kata maupun upaya itu sudah direncanakan tapi belum terjadi untuk pelaksanaannya. Ya. Niatnya ada. Inilah tugas daripada Satgas ini yang mencoba untuk melakukan pencegahan seperti ini. Pak Argo, tetapi kan ini pertandingan sudah digelar pada tanggal 27, kemudian sudah dimenangkan oleh Kalteng Putra atas Persela. Seberapa yakin kemudian polisi dapat menentukan bahwa niat jahat ini tidak terlaksana menjadi sebuah perbuatan match fixing, padahal pertandingan sudah selesai? Ya tentunya kan saksi daripada wasit dan semuanya sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan gelar perkara dalam analisa yuridis seperti apa. Dia ada niat-niat untuk melakukan kegiatan penyuapan maupun yang lain itu sudah ada tergambar dengan adanya kegiatan komunikasi. Tapi ini kan belum terlaksana, jadi kita belum bisa untuk yang bisa kita jadikan tersangka. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita semua Mas Robert, itu untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang, ya. Tapi kita harus main yang fair dalam pertandingan. Oke, baik. Terima kasih Ketua Media Satgas Anti Mafia Bola, Kombes Polisi Argo Yuwono. Terima kasih Pak Argo telah bergabung bersama dengan saya dalam Metro Siang.